Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Eka Saputri dengan NIM 2000083, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyono SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber historis, politis, dan sosiologis serta dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, ada sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan yang harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, ada sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pada masa Orde Lama, Pancasila diletakkan sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, meskipun Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya dengan iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Pada era reformasi, Habibie dalam pidato tanggal 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Yang ketiga, ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Selanjutnya, ada dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Yang kedua, kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987. Yang ketiga, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Selanjutnya, ada tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi sangat terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Yang keempat, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.